Awal tahun 2025 ini, Nvidia baru aja mengumumkan perilisan dari RTX 50 series. Belum beredar di market, belum muncul review utuhnya dari media-media. Ini calon-calon penggunanya udah langsung ketar-ketir, banyak yang marah-marah, banyak juga yang senang gitu dengan apa yang ditunjukkan sama Nvidia. Dan tadinya juga gue pengen bikin video ini setelah gue merilis review dari RTX 50 series ya. Kebetulan gue bakalan nge-review RTX 5080 nanti. Tapi karena udah banyak muncul asumsi, spekulasi, dan segala macam mengenai apa yang ditawarkan nanti sama RTX 50 series, maka dari itu sepertinya gue ingin memberikan pendapat gue dan juga opini gue, plus sebagian kecil data yang gue coba unjukkan ke teman-teman semua mengenai fitur yang memang selalu ditawarkan oleh Nvidia untuk GeForce RTX mulai dari RTX 20 series bahkan. Yaitu adalah soal DLSS. Yang mana pada RTX 50 series, DLSS ini bakalan mencapai ke versi keempatnya. Di DLSS 4 ini nanti Nvidia itu bakalan menawarkan beberapa hal yang baru. Salah satunya ialah multi-frame generation. Yang mana untuk frame generationnya sekarang bisa dikali 4, bukan cuma dikali 2 lagi seperti yang sebelumnya. Dari segi upscaler juga itu Nvidia bakalan mengupdate dari CNN ke Transformer, yang mana secara tekstur itu katanya bakalan lebih bagus, lebih detail, dan juga minim dengan ghosting. Jadi itu update yang ditawarkan. Tapi permasalahan yang terbesar yang menjadi perdebatan saat-saat ini ialah soal frame generation, atau orang-orang bisa menyebut ini juga sebagai fake FPS ya, atau fake frame rate. Karena ya memang secara harafiah sebetulnya frame generation itu bukanlah FPS dari FPS sesungguhnya gitu. Makanya ya frame generation ini dianggap fake FPS karena ya awalnya base-nya 30 FPS bisa menjadi 60 atau ya di bawah 60 sedikit lah. Anggapannya bisa jadi kali 2. Nah, Nvidia mau ngebikin jadi kali 4 lagi. Yang jadi problem dengan si frame generation ini ialah soal yang namanya PC latency atau input latency. Terserah kalian mau nyebutnya apa, gue lebih senang menyebut ini PC latency. Ya, jadi bakalan gue sebut PC latency seterusnya. Untuk PC latency ini memang harus di trade off dengan frame rate yang memang kalian dapatkan nanti. Misalnya awalnya di 60 fps, kalian bisa mendapatkan let's say 30 millisecond untuk PC latency. Kalau kalian pakai frame gain itu jadi 120 fps, itu nanti dia mungkin bakalan jadi kali 2 juga untuk PC latensinya. Yang berarti itu input lag-nya juga bakalan jadi jauh lebih terasa. Gue juga sempat nonton ya video alpha soal frame generation dan bahkan membandingkan juga untuk motion artifact-nya. Itu dia menggunakan LSFG yang memang udah bisa dikali 4 sekarang untuk LSFG 3 ya versinya. Itu yang alpha bandingkan, perlu teman-teman catat ya. Yang alpha bandingkan di situ ialah frame generation tanpa menggunakan upscaler. Sementara yang Nvidia tawarkan ialah DLSS secara harafiah. Ya, DLSS secara harafiah ini bukan hanya soal frame generation aja, ingat sekali lagi. Tapi ada upscaler di situ, bahkan ada reflex di situ yang bisa menurunkan yang namanya input latency atau PC latency gitu ya. Jadi kalau kita memang membandingkannya itu hanya dari resolusi native yang menggunakan frame generation dan tanpa menggunakan generation, itu mungkin kalian akan ngerasa banget perbedaannya dari segi PC latency itu seberapa besar. Di sini mungkin gue bakalan kasih salah satu contoh ya, yang mana di sini gue bakalan menggunakan RTX 4080 Super sebagai bahan pengujian gue, karena tentu RTX 5080-nya belum nyampe, masih on the way gitu ya. Di sini mungkin sebelum gue kasih unjuk datanya, gue pengen ngasih unjuk dulu apa yang didemokan oleh Nvidia. Yang mana di situ Nvidia mendemokan performance entah dari 5080 atau 5090, katanya sih ya itu 5090 ya. Itu dari 20 fps menjadi ratusan fps gitu. Yang 20-an fps-nya itu ya resolusinya native, sementara yang ratusan fps itu udah menggunakan DLSS 4. Wajar itu dikali 4 juga ya, dan menggunakan DLSS juga. Nah, catatannya ialah bahwa Nvidia di sini gak hanya mengaktifkan multi frame generation, melainkan Nvidia juga mengaktifkan yang namanya upscaler. Jadi dengan upscaler, maka resolusi yang sebetulnya di render itu nggak sama seperti native, alias jauh lebih rendah.
Itu sebabnya kalian nggak melihat PC latency-nya itu berubah sebegitunya signifikan. Nah, yang kemarin Alpha Jonathan unjukin itu adalah impact dari frame generation-nya itu sendiri. Jika kalian nggak menggunakan upscaler, kalian sah aja bisa menggunakan frame generation ini tanpa menggunakan upscaler sama sekali kalau kalian memang lebih senang dengan resolusi native. Tapi dengan catatan ya memang base FPS-nya udah harus tinggi. Jadi memang tujuannya hanya untuk mengejar smoothness in-game ya. Kalau kalian memiliki monitor dengan refresh rate yang tinggi. Kalau kalian monitornya cuma 60 Hz, base FPS-nya 60, ya ngapain juga di upscale karena yang ada kalian cuma nambahin PC latency atau input latency-nya doang, kayak gitu. Peningkatan raw performance dari RTX 50 series yang kabar-kabarnya hanya 30%, gue sebetulnya masih bisa wajarkan ya peningkatan 30% karena biasanya gen to gen dari GPU rata-rata memang sekitar 30-an%. Herannya Nvidia selalu kena hujat karena memang Nvidia saat ini yang hanya memiliki teknologi tersebut. Kompetitornya nggak punya dan bahkan reviewer pun agak susah untuk membandingkan GPU Nvidia ke GPU-nya Radeon karena perilisan dari Radeon sendiri pun bahkan nggak mengejar RTX 4080 Super sekalipun. Jadi 7900 XTX pun bahkan sepertinya belum terkejar dengan si Radeon terbaru ini. Anyway, yang gue bakalan tes itu kan 4080 Super. Jadi di sini gue nggak menggunakan DLSS 4 tentunya karena belum ada game yang rilis dengan DLSS 4. Lalu juga gue nggak menggunakan LSFG 3 seperti yang Alpha lakukan. Jadi gue di sini ingin menunjukkan ke kalian tanpa di slow motion sama sekali. Mungkin ini adalah video pertama gue yang uploadnya resolusi 4K. Gue nggak tahu bakalan di 30 fps atau enggak, tapi videonya memang nggak gue perlambat ya untuk footage-nya. Yang pertama ini mungkin di Cyberpunk 2077 ya. Ini mungkin kalian kalau ngelihat pada resolusi native, dengan ray tracing ultra itu gua udah bisa mendapatkan 30 fps. Dan kalau kalian perhatiin PC latency-nya yang kecil di kanan atas ya, bukan yang reflex latency, itu agak sedikit berbeda memang datanya, tapi bisa juga jadi acuan. Itu gue bisa mendapatkan PC latency sekitar 60 millisecond pada 30 fps. Nah, kalau gue mengaktifkan frame generation, ya pada resolusi native alias gue nggak menggunakan upscaler sama sekali, di sini FPS yang bisa gue dapetin itu bisa di 50-an memang. Tapi trade-off-nya ialah betul, PC latency-nya memang jadi bengkak sekali di 84 millisecond. Yang mana ini jadinya unfaedah sebetulnya memang jika kita mau bermain game dengan input atau PC latency di sekitar 84 millisecond. Karena ini udah hampir mendekati ke 100 millisecond. Gue pribadi itu batas toleransinya ada di sekitar 50, bahkan paling tinggi ya sekitar 70 millisecond lah paling tinggi. Dan gue pun sempat ngepost di Facebook dan juga di Instagram Story kalau nggak salah waktu itu, yang mana gue menyebutkan gue tuh main Black Myth Wukong cuma pakai 4060 aja, gue main di resolusi 4K, dia rasanya performance nggak masalah, tanpa ray tracing tentunya, dan gue masih bisa enjoy dengan frame generation. Nanti kita bakalan bahas juga untuk kasus di Black Myth Wukong. Oke, selanjutnya ketika gue cobain Cyberpunk 2077 dengan DLSS quality, frame generation-nya on, di sini gue bisa mendapatkan rata-rata FPS di 88 ya. Secara kualitas gambar mungkin gue bakalan kasih side by side juga seperti apa antara DLSS quality dan juga native yang tanpa frame generation. Recuerde mantenerse despejada de la zona de aprendizaje para los estudiantes de trauma. No nos hacemos responsables por choques. Kalau kita lihat lagi perbandingannya antara resolusi native yang mendapatkan 30 fps dengan PC latency di 60 dan menggunakan DLSS quality, gue bisa menurunkan PC latency-nya ke 51 dan itu udah menggunakan frame generation. Yang berarti 88 fps di sini secara PC latency itu bisa mirip-mirip seperti 30 fps aja, tapi ya udah sedikit lebih rendah.
Nah, kalau gue cek lagi, ketika gue menggunakan DLSS performance tanpa menggunakan frame generation, ini memang PC latensinya jadi jauh-jauh lebih baik. Gue bisa mendapatkan rata-rata 80-an FPS, gue juga bisa mendapatkan PC latency sekitar 20-an, sekitar 26 milisecond lah untuk PC latensinya. Menurut gue ini menjadi poin yang sangat-sangat menarik untuk DLSS, karena DLSS kita menggunakan DLSS performance sekalipun, tergantung gamenya juga sih. Jujur di Wukong gue nggak terlalu suka dengan DLSS performance, karena ya gue PC di kamar pakai 4060 jadinya gue harus berkompromi aja. Tapi kalau misalkan kita bicarainnya di Cyberpunk 2077, DLSS performance di game ini sejujurnya secara kualitas gambar itu masih cukup oke menurut gue. Tapi angka 80-an FPS ini nggak bisa mengejar refresh rate untuk monitor-monitor high-end. Solusinya untuk mengejar smoothness-nya ini seperti apa? Ya solusinya ialah frame generation. Dengan game seperti Cyberpunk 2077 yang nggak terlalu fast pace, menurut gua angka 40 milisecond PC latency itu masih bisa ditoleransi. Sehingga ketika kita menggunakan DLSS performance dan juga frame generation, di sini gua bisa mendapatkan PC latency di 40 milisecond dan rata-rata FPS-nya udah bisa di 122 FPS. Yang berarti untuk sekelas monitor 4K 120 Hz, di sini untuk RTX 4080 Super udah bisa ngejar jika kalian mau set ray tracing-nya itu di ultra, presetnya juga itu di set di ultra. Terkecuali kalian mainnya itu menggunakan path tracing yang memang jauh lebih berat lagi. Kalau kita bandingin dengan resolusi native di 30 fps dengan PC latency di 60, menggunakan DLSS performance dan juga frame generation ternyata memberikan benefit dari segi frame rate dan juga memberikan benefit dari segi PC latency. Jadi jika kalian ingin menggunakan yang namanya frame generation, pastikan GPU kalian memiliki upscaler dan kualitas upscalernya memang sebagus DLSS. Menurut gue seperti itu, karena sejauh ini ya upscaler yang paling bagus ya DLSS gitu. Kalau kalian mau genjarnya resolusi native, gue rasa kalian butuh GPU yang memang sangat kencang sekali saat ini untuk mendapatkan PC latency yang sangat baik. Apalagi kalau kalian mau teksturnya rata kanan semua, itu akan menjadi sangat-sangat sulit. Jadi kalian tinggal pilih aja sebetulnya, karena ini bisa dibilang DLSS dan juga frame generation itu adalah sebuah opsi. Kalian mau pilih yang mana? Turunin tekstur atau kalian mengaktifkan frame generation tapi ada trade-off-nya di PC latency, kalian menggunakan upscaler yang mana sebetulnya resolusi itu yang dirender bukan resolusi native-nya. Jadi itu pilihan aja. Kalau soal experience-nya tentu ini bakalan jadi subjektif banget. Tapi buat gue pribadi seperti Cyberpunk 2077 DLSS performance, gambarnya masih bisa ditoleransi meskipun di resolusi 4K DLSS performance-nya. Nah, data selanjutnya yang bakalan gue kasih unjuk ialah Black Myth Wukong. Ini data terakhir yang bisa gue unjukin sih, karena gue belum ngetes lagi di game lain.
Di game Black Myth Wukong ini agak sedikit berbeda dengan Cyberpunk 2077. Kalau di Cyberpunk 2077 tadi, semuanya itu untuk Nvidia Reflex-nya gua set di on. Nah, di Black Myth Wukong, jika kalian memainkan game ini dengan resolusi, bukan resolusi native ya, tapi jika kalian menggunakan DLAA, ya, DLAA itu sebetulnya ya mirip-mirip juga seperti native sih. Nah, di Black Myth Wukong itu jika kalian nggak mengaktifkan frame generation, maka Nvidia Reflex-nya itu nggak aktif sama sekali. Yang berarti di sini kalau kalian lihat benchmark gua, itu ketika gua menggunakan DLAA dengan frame gen off, ya, gue cuma bisa dapat rata-rata di 18 fps dengan ray tracing very high, presetnya juga very high. Dan PC latensinya udah menyentuh angka 230. Jelek sekali PC latensinya. Tapi, coba kalian perhatiin bagian yang DLAA dengan frame generation on, yang mana itu otomatis refleksnya on. Ternyata di sini Nvidia Reflex membantu juga untuk frame generation agar gamenya itu berjalan dengan PC latency yang masih reasonable. Kenapa gue bilang reasonable? Ya karena dengan 30-an fps di sini jadinya make sense kalau kita bisa mendapatkan rata-rata untuk PC latensinya di sekitar 70-an milisecond. Jadi di sini akan terlihat bahwa frame generation-nya mengurangi PC latency karena untuk game seperti Black Myth Wukong, ternyata jika kita nggak menggunakan yang namanya frame generation, maka Nvidia Reflex-nya otomatis di off, alias nggak hidup ya. Jadi di sini kalau misalkan kita mengaktifkan seperti DLSS performance dan juga frame generation, ini dengan preset yang sama tentunya ya, very high dan juga ray tracing very high. Di sini kita bisa mendapatkan rata-rata 83 fps dan untuk PC latensinya itu bisa turun menjadi 52 milisecond. Yang berarti memang opsi jika kita menggunakan DLSS performance ini pada RTX 4080 Super, jika kita mau set rata kanan semua, ini nggak paling kanan ke sinematik sih ya untuk teksturnya. Paling nggak, ini kita udah bisa mendapatkan PC latency dan juga rata-rata FPS yang memang udah bisa dibilang cukup reasonable lah ketimbang kita menggunakan resolusi native dan menurunkan teksturnya. Jadi soal frame generation ini juga sebetulnya harus dikombinasikan dengan fitur-fitur yang memang dibawa oleh DLSS yang memang ditawarkan oleh Nvidia. Kalau misalkan kalian nggak seneng dengan satu aja seperti frame generation aja, ya kalian bisa menggunakan DLSS-nya aja dengan catatan ya kalian memang membutuhkan FPS yang lebih tinggi tapi nggak pengen mendapatkan PC latency yang juga ikut jadi tinggi gitu. Dan memang ini nggak bakalan cocok untuk game-game kompetitif gitu. Mungkin untuk beberapa game AAA yang agak fast pace seperti Black Myth Wukong, di sini gua rasa masih terbayar lah jika memang mainnya di sekitar 50-an milisecond PC latensinya. Toh gue juga masih ngerasa nyaman aja jika gue bermain dengan controller, walaupun memang ada beberapa momen ketika gue main Black Myth Wukong dengan controller wireless, itu memang gue berasa juga tuh input lag-nya seperti apa. Makanya biasanya gue bakalan colokin kabel untuk controllernya biar mengurangi si input lag-nya. Tapi kan ya itu gue pakai 4060. Kalau gue pakai 4080 Super sih, gue mungkin aja bisa nonaktifkan si frame generation-nya gitu, atau aktifin aja juga nggak apa-apa pakai DLSS performance, gue masih bisa enjoy dengan 50-an milisecond. Tapi kalau di atas 50, mungkin udah masuk 70, somewhat gue masih bisa toleransi, tapi kalau mendekati 100 milisecond untuk PC latensinya, itu udah akan ngerasa kesulitan. Jadi sebenarnya kesimpulan gua, apa yang mau gua sampaikan di sini ialah soal frame generation. Frame generation ini bisa jadi bermanfaat jika ada kombinasinya. Kombinasinya ialah upscaler yang bagus dan fitur untuk meminimalisir input latency atau PC latency seperti Nvidia Reflex. Maka kesatuan tersebut otomatis menjadi sesuatu yang jauh berfaedah ketimbang resolusinya memang jalannya pengennya native, habis itu kalian aktifin frame generation dengan alasan pengen mendapatkan FPS yang lebih tinggi dan kalian anggap FPS yang lebih tinggi bakalan merendahkan si PC latensinya. Nggak seperti itu. Sejauh ini juga gue nggak melihat game kompetitif ini diberikan fitur frame generation oleh Nvidia ya. Yang gue lihat sejauh ini hanya Nvidia Reflex-nya aja yang disematkan ke dalam gamenya untuk game-game kompetitif. Karena untuk game kompetitif Nvidia Reflex ini memang terlihat sekali di Black Myth Wukong tadi itu membantu mereduksi PC latensinya. Dan
Sebetulnya jika kalian mengaktifkan DLSS frame generation, ya, DLSS frame generation loh ya, itu secara otomatis NVIDIA Reflex-nya memang bakalan hidup sehingga ya PC latensinya bakalan jadi kelihatan lebih rendah. Itu sebabnya pada demo NVIDIA kalau kalian lihat, makanya PC latensinya seakan-akan nggak berubah tuh. Ya masih, bahkan yang menggunakan DLSS 4 itu kelihatan jauh lebih baik untuk PC latensinya ya, karena ketika dia mengaktifkan frame generation-nya, ketika dia mengaktifkan DLSS-nya, maka NVIDIA Reflex-nya juga ikut hidup gitu. Jadi kalau misalkan kita ngebandinginnya sama-sama menggunakan NVIDIA Reflex On, sebenarnya sama aja. Kalau sama-sama menggunakan NVIDIA Reflex On, ya tentu frame generation ini bakalan meningkatkan PC latensinya. Meningkatkan di sini dalam artian lebih buruk ya, lebih gede PC latensinya gitu. Seperti di Cyberpunk 2077 tadi. Jadi ini sebenarnya opsi aja sih. Ya memang salah satu parameter yang bikin reviewer ini jadi nambah pusing karena nanti ke depan kita tuh nggak cuma ngukur yang namanya rata-rata FPS aja. Rata-rata FPS lebih tinggi sama dengan lebih bagus, nggak juga gitu. Tapi ya nanti yang bakalan kita ukur dari segi PC latensinya juga gitu. Karena dari segi experience mungkin yang akan menggambarkan ialah selain rata-rata FPS ialah soal PC latency itu tadi. Mungkin kalau soal motion artifact itu kalau nggak di slow motion banget, gua rasa kalian juga nggak bakalan ngelihat efek ghostingnya itu seperti apa, terkecuali memang mata kalian sangat-sangat sensitif. Kurang lebih kayak gitu aja lah ocehan gua ya untuk frame generation ini. Ditunggu aja untuk DLSS 4 itu seperti apa, DLSS transformernya juga bakalan sebagus apa, katanya kan ghostingnya bakalan berkurang, tekstur bakalan lebih tajam, dan multi frame generation tentunya yang bakalan menghebohkan nanti. Sebagus apa kira-kira impact dari DLSS 4 ini? Apakah jika kita aktifin kali 4 PC latensinya bakalan bubar juga ternyata kayak pakai LSFG? Ya kita lihat aja nanti karena kita belum tahu juga. Jadi gue juga belum bisa ngejudge. Komen di bawah menurut kalian gimana? Apakah kalian juga salah satu yang menggunakan frame generation dan juga upscaler ya? Nggak cuma frame generation aja di kartu grafisnya. Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe Gozubki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.